Panen Pak Jack. Wih, mantap Pak Jack. Wah, banyak banget ya kan. Saat ini, ternak bekicot memang sedang ramai dipilih oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan bekicot sendiri menjadi salah satu peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali masyarakat yang sukses membudidayakan bekicot karena hewan ini masuk dalam salah satu hewan yang mudah sekali untuk dipelihara. Jadi untuk kalian yang ingin mencoba untuk budidaya bekicot bisa dong dimulai dari sekarang juga. Gak perlu khawatir dengan tekniknya ya guys, karena bisnis ini dapat dilakukan oleh siapa saja, meski kalian masih pemula juga gak masalah. Ternak bekicot sederhana dan mudah. Hewan berlendir sejuta keuntungan. Meskipun sampai sekarang hewan ini diklaim sebagai hewan berlendir dan juga menjijikkan, tapi tidak meraih kemungkinan jika hewan moluska yang satu ini banyak manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Tidak hanya untuk manusia saja, tapi bekicot juga bermanfaat bagi hewan ternak yang digunakan sebagai pakan hewan ternak. Sehingga tak heran jika untuk saat ini sudah cukup banyak sekali masyarakat yang membudidayakan hewan berlendir ini. Bahkan jika kalian tahu nih guys, bekicot untuk saat ini memiliki harga yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Namun meski demikian masih saja banyak orang yang menyebutkan hewan ini sebagai keong racun. Ya, sempat seperti lagu yang diviralkan oleh penyanyi dangdut Sinta dan Jojo itu loh guys. Hehehe. Teknik budidaya bermacam-macam. Bagi kalian yang ingin membudidayakan hewan ini, caranya cukup mudah kok. Kalian dapat memilih beberapa metode untuk mencoba membudidayakan hewan yang satu ini. Bisa dengan menggunakan alam bebas, menggunakan kolam drum dan juga lainnya. Di balik wujudnya yang dianggap sangat menjijikan ini, tanpa kalian sadari jika hewan ini memiliki banyak sekali manfaat baik untuk manusia, bahkan juga untuk sesama hewannya. Tak heran jika saat ini bekicot menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan penghasilannya. Kalian ingin mencobanya? Digunakan sebagai pakan ternak. Hewan berlendir yang satu ini menjadi salah satu syarat pakan ternak yang baik untuk mengandung protein yang sangat tinggi. Protein di sini memiliki peran yang sangat penting untuk membangun jaringan pada pertumbuhan dan juga perkembangbiakan ternak yang kalian pelihara. Sumber protein tersebut memenuhi kebutuhan nutrisi ransum pakan ternak yang dapat berasal dari tumbuhan dan juga hewan. Sedangkan bekicot sendiri merupakan salah satu sumber protein yang layak untuk dikembangkan sebagai bahan baku pengganti ikan. Selain harganya yang terbilang cukup murah, ternak bekicot sendiri juga tidak membutuhkan lahan yang luas sehingga kalian dapat membudidayakannya di mana saja. Bahkan juga dapat di pekarangan rumah yang sempit. Mempersiapkan kandang bekicot. Kandang bekicot harus memiliki syarat seperti suhunya berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Karena dengan kandangnya dibuat dengan ketepatan suhu yang pas, maka bekicot pun bisa berkembang biak dengan maksimal. Selain itu, dalam budidaya ternak bekicot, kamu juga bisa melakukan dua cara, yakni mencampurkan semua bekicot dari yang kecil hingga yang besar dalam satu kandang. Atau bisa juga dengan cara memisahkan bekicot kecil dan besar dalam kandang yang berbeda. Nah, untuk pemeliharaan dengan cara dipisah, tentunya kamu harus memiliki kandang yang lebih banyak. Kandang yang bisa digunakan adalah kayu, bak semen, galian tanah. Lapisannya bisa memakai tanah liat, tanah kering, tanah biasa. Hindari bekicot dengan benda tajam di kandang seperti batu atau keramik karena itu akan merusak bekicot dan tempurungnya. Tambahkan tanaman di kandang agar membantu proses bekicot berkembang biak.
proses pembibitan bekicot. Nah, langkah selanjutnya untuk kalian yang ingin membudidayakan hewan ini, yaitu pembibitan. Bagi yang belum tahu teknik budidaya ternak bekicot, ternyata tidak semua jenis bekicot bisa dibudidayakan. Jenis bekicot yang bisa dibudidayakan adalah jenis Achatina fulica dan Achatina variegata. Dan setelah tahu jenis bekicot mana yang bisa dibudidayakan, selanjutnya kamu bisa memilih bibit unggul dari jenis bekicot tersebut. Kamu bisa mengumpulkan bibit bekicot yang diambil dari daerah sekitar tempat tinggal kamu, misalnya di perkebunan, persawahan, semak-semak, dan tempat lembat lainnya. Kamu bisa mengambil bibit bekicot yang biasa dibilang unggul, dengan ciri-ciri berat sekitar 75 hingga 100 gram per ekor ataupun per bekicot, dan tidak cacat fisik tentunya. Proses reproduksi bekicot. Untuk masa kawin bekicot biasanya terjadi pada usia 6-7 bulan. Nah, biasanya pada musim kawin bekicot akan mencari lingkungan yang aman untuk bertelur dan tidak perlu tempat khusus. Setiap bekicot bisa menetaskan telur mulai dari 50 hingga bahkan 100 butir telur. Dan ukuran telur bekicot biasanya tidak mencapai 2 mm. Jadi, sudah mengetahui hal ini, maka kalian sudah bisa dengan mudah membudidayakan bekicot di rumah. Proses bertelur bekicot. Selanjutnya berada pada tahapan bertelur. Pada proses bertelur, bekicot akan langsung meninggalkan telur-telurnya hingga menetas dengan sendirinya. Selain itu, waktu penetasan juga tergantung pada kelembapan, iklim, dan cahaya. Sehingga, telur bisa menetas dengan alami dan bisa cepat. Dan sebaliknya, jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka penetasan akan berlangsung cukup lama. Setelah benih-benih bekicot menetas, kamu bisa melakukan pemeliharaan dengan dua cara, dicampur dengan bekicot lain yang sudah besar, dengan cara dipisah kecil dan besar. Masing-masing cara tentunya memiliki keunggulan tersendiri. Namun, biasanya pelaku bisnis budidaya ternak bekicot akan melakukan cara dengan dipisah benih dan bekicot besar di tempat yang berbeda. Proses pemberian pakan. Untuk soal pakan benih bekicot biasanya diberikan beberapa lumut, pupus, daun, dan penambahan zat kapur. Setelah itu kamu bisa memindahkan anak-anak bekicot yang berumur 2-3 bulan di kandang yang lebih besar. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Selain itu, untuk mendapatkan hasil bekicot yang berkualitas, kamu juga perlu melakukan beberapa teknis pemeliharaan. Menjaga kestabilan dan kelembaban lingkungan. Misalnya, beri pakan yang sehat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, sawi, mentimun, bayam, dan pepaya. Menjaga kandang tetap aman agar tidak dimasuki hewan lain, karena bisa memungkinkan bekicot akan dimakan atau cangkangnya dirusak. Untuk masalah hama dan penyakit, sampai pada saat ini para pembudidaya ternak bekicot sepertinya belum menemukan masalah demikian. Namun, hal yang biasa mengancam kehidupan bekicot adalah semut dan bebek. Masa panen bekicot. Para pembudidaya bekicot sendiri harus mengetahui kapan bekicot tersebut siap untuk dipanen. Di mana bekicot yang sudah siap untuk dipanen dan dijual berkisar di usia 5 hingga 8 bulan. Kalian harus memahami juga jika cangkang bekicot harus memiliki ukuran mencapai 8 hingga 10 cm. Ada banyak cara untuk kalian dapat memanen bekicot ini. Seringkali konsumen membeli bekicot itu sendiri dengan cangkangnya, dan ada pula yang hanya ingin membeli dagingnya saja, sehingga kamu harus memisahkan cangkang dan dagingnya.